Oke, hari ini tanggal 2 Januari 2024, hari Selasa ya. Oke, hari Selasa dari Pusat Meditasi Sata Aryadhana Saribudolo dalam rangka penutupan retret 10 hari di Dolo. Owada. Owada itu adalah wejangan, nasihat. Jadi apa yang kalian sudah kembangkan di sini, ya, apa yang Anda sudah pelajari, apa yang Anda sudah pahami, ya, direnungkan, dipraktekkan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, setiap kali kalian mempraktekkan ajaran Buddha ini, kalian mengumpulkan kebajikan. Kalau kalian melakukannya dengan keinginan untuk mengumpulkan parami, untuk mengarungi samsara atau memutus samsara, maka kalian akan mendapatkan kumpulan parami. Ya. Sedikit demi sedikit, satu hari menjadi bukit, kata orang. Ya. Jadi paraminya semakin banyak, semakin matang, semakin siap untuk merealisasi Dhamma. Untuk merealisasi Dhamma, kita juga harus membuktikan bahwa kita pantas merealisasi Dhamma. Semua tidak akan ada yang sia-sia. Setiap momen hari ini ada yang di kesan-pesannya bilang bahwa ini adalah sesuatu yang menderita. Sengsara membawa nikmat. Sengsara ya memang tentunya sengsara bagi mereka yang banyak kotoran batin. Apalagi enggak tahu bahwa yang dilakukan ini adalah kebajikan, yang dilakukan ini bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bante juga selalu bilang bahwa apapun yang kalian lakukan ya waktu menjalankan Dhamma ini, itu enggak cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Meskipun kelihatannya Anda hanya melatih untuk diri Anda sendiri ya, berpikirnya ya supaya saya punya konsentrasi, supaya saya bisa melihat kebenaran, supaya saya bisa terbebas dari samsara gitu ya. Semuanya mungkin saya, tapi tidak akan bisa dihindari gitu bahwa ini adalah kontribusi kita ke Buddha Sasana. Juga dijelaskan bahwa masih akan ada sasana, masih akan ada ajaran Buddha kalau masih ada yang mempraktekannya. Masih ada yang ingat ajaran Buddha, maka ajaran Buddha nggak hilang, ya, apalagi mempraktekannya. Makanya praktek kita itu adalah kontribusi kita ke Buddha Sasana. Nah, dengan hanya mempraktekkan aja ya, orang juga akan terinspirasi. Ya, ngelihat perubahan yang terjadi pada diri kita. Batin kita mungkin cuma kita yang tahu. Kita sudah mencapai apa, kita yang tahu. Ya. Tapi ucapan dan perbuatan itu terlihat dan terdengar dari luar. Jadi kalau kita semakin sayang sama ajaran Buddha, kalau kita menghargai, menghormati ajaran Buddha ini ya, maka prakteklah dan praktek Anda itu tercermin dalam ucapan dan perbuatan Anda. Nah, ucapan dan perbuatan ini bisa menginspirasi orang, menimbulkan saddha. Bagaimana caranya supaya teman-teman saya juga punya satu pandangan, satu visi misi,
satu hobi yang sama yaitu meditasi, ya, bukan yang lain. Nah itu adalah dengan mempraktekannya, ya, menunjukkan bahwa itu memberikan manfaat bagi diri sendiri. Nah terus juga orang ada jalannya masing-masing. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi nggak usah khawatir ya. Cepat karena bukan mulai dari nol. Itu yang kita yakini karena ajaran Buddha mengajarkan kita seperti itu ya. Tidak ada sebab, ya. Tidak ada akibat yang tanpa sebab. Jadi segala sesuatu pasti ada sebab. Kenapa dia cepat, kenapa saya lambat? Ya karena sebabnya masih belum banyak, enggak sebanyak dia. Jadi kalau kita mau berhasil ya tetap fokusnya ke sebab terusnya. Terus ingatlah bahwa apapun ajaran Buddha semuanya itu punya satu rasa. Yaitu apa? Pembebasan, ya, wimuti rasa. Jadi semakin dilatih, semakin didengarkan juga rasanya itu semakin bebas harusnya. Ya. Semakin bebas, semakin enteng, semakin melepas gitu. Coba deh kalau kita berlatih, terus kita ngerasa semakin tegang, semakin banyak gejolak di dalam batin ya. Berarti apa? Ada yang belum beres ya, bukan ajarannya yang salah. Mungkin kita yang masih salah menginterpretasikan ajaran ya. Masih belum balance. Masih mencengkram sesuatu ya. Nah itu satu. Terus juga dimanapun, kapanpun atau siapapun Anda, namanya mengumpulkan parami ya, di segala bidang itu bisa. Ya. Bisa enggak ngembangin tekad? Bisa. Bisa enggak melepas keduniawian? Dimanapun Anda, siapapun Anda bisa, sedikit banyak bisa. Ngembangin kejujuran bisa enggak? Mengembangin sabar bisa enggak? Bikin orang nyaman bisa enggak? Ya. Nah, terus menyeimbangkan batin, menjaga batin yang seimbang bisa enggak? Nah itu semua kan kita bisa lakukan kapanpun, dimanapun dan siapapun kita. Jadi ngembangin parami kapanpun juga bisa. Sebagai suami 100%. Sebagai istri 100%. Sebagai yogi kasihlah 100%. Ya, artinya usahakan yang semaksimal kita bisa. Kalau kita sudah berusaha maksimal tapi memang hasilnya belum ada ya, kita nggak akan nyesel. Kenapa? Karena toh saya sudah kasih 100. Saya nggak bisa kasih lebih daripada 100 ya. Nah kita nggak akan nyesel dan nggak perlu nyesel karena sudah berusaha. Nah terus juga kadang-kadang ya, kayak kita lagi nyapu gitu ya, di ruangan ini mungkin banyak sampah. Kalau kita nyapu begitu ya, kalau kita bebersih, biasanya kita fokus ke yang kotornya aja toh. Nah tapi kalau kita fokus yang ke kotornya, terus kadang-kadang tuh apa? Capek ya. Lelah kok kayaknya nggak selesai-selesai, kotor aja terus yang dilihat. Nah kadang-kadang kita perlu apresiasi, lihat ke belakang. Yang sudah disapu itu udah bersih. Ya. Nah itu akhirnya kalian ada lagi bahan bakar. Gitu. Oh iya, gak sia-sia ya. Gitu. Nah kadang-kadang lihatlah sisi baiknya. Apa yang sudah dilewati selama ini. Gak perlu ada yang disesali. Apapun yang Bante pelajarin dalam hidup ini, sekolah SD, SMP, apapun bidang pelajaran yang Bante pelajari, Bante nggak pernah merasa menyesal. Karena semua mengkontribusikan untuk jadi atau punya kualitas batin yang seperti sekarang. Jadi kalau kita nggak melalui itu, kita nggak jadi kita yang sekarang. Nah, tapi kita juga selalu belajar. Dari kalian, Bante banyak belajar. Bante juga perhatikan kalau misalnya Bante udah nggak banyak ngomong gitu ya.
nggak ada ide mau ngomong apa juga. Nah, jadi banyakan diem gitu. Ada masalah orang juga ya cenderungnya UPK gitu. Nah, tapi semakin banyak yang interview ya itu juga men-trigger menurut Bante ya, itu manfaatnya ke diri Bante yang men-trigger kebijaksanaan Bante untuk cari solusi gitu untuk orang lain. Nah dari sana juga Bante banyak belajar. Ya. Kalian juga sebetulnya setelah mempraktekkan ya wejangan-wejangan Bante, masukan-masukan Bante, ya dari testimoni juga udah banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Oh iya Bante, semakin kita kejar semakin rusak meditasinya. Semakin melepas malah semakin bagus. Ya. Nah tapi ini susah-susah gampang. Ya. Artinya punya keinginan belum tentu bagus. Ya. Kalau terlalu banyak jadinya serakah. Kalau terlalu kendur jadinya males. Ya. Nah seperti kita berjalan di tali, ya, jembatan yang cuma seutas tali. Gitu. Nah, enggak balance jatuh. Ya. Nah, kalau enggak maju juga enggak jalan. Ya. Kalau kita enggak jalan juga enggak maju, enggak selesai perjalanan. Ya. Nah ini perlu kebijaksanaan di situ. Nah, enggak semudah apa yang diucapkan kata orang. Nah tapi ya kita Bante pingin kasih satu standar gitu. Kadang umat nggak paham apapun yang membawa kebahagiaan mungkin berpikir bahwa itu adalah kebajikan. Enggak ya. Tapi setiap kali Buddha bilang batin yang berasosiasi dengan kebajikan itu apa? Juga berasosiasi dengan kelembutan, ya, keringanan, lurus, ya kejujuran. Jadi semakin kita banyak melakukan kebajikan, harus ini batin ini makin apa? Lepas, ringan, lembut. Lembut artinya mudah dibentuk. Bukan makin ego. Ego itu berarti keras ya, susah dibentuk kan. Nah jadi kalau kita banyak melakukan kebajikan, batin itu makin lembut, ya, halus, ringan gitu. Makin pelong, makin lepas. Nah, coba waktu melakukan kebajikan, batin itu makin lembut enggak? Ya? Ego saya makin tipis enggak atau makin besar? Makin membanding-bandingkan enggak? Lebih bisa melepas enggak gitu ya? Nah itu ciri-ciri kebajikan itu. Ya balik lagi bahwa dhamma itu adalah pembebasan. Nah itu patokannya. Jadi dalam keseharian kalian bisa lihat deh ya. Batin kalian itu lebih lembut, ringan, ya, jujur gitu, lurus atau makin picik, makin kayaknya penuh strategi, makin kaku, crooked, ya, makin muter-muter. Nah itu berarti banyak yang kekhawatiran di situ. Jadi ini dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian terus gitu ya, ingat patokan ini, kalian akan jadi semakin terampil, semakin ngelihat kebenarannya, oh benar ajaran Buddha selama ini ya. Semuanya itu nggak cuma ditemukan pada saat kita retret saja. Tapi dalam keseharian kalian ya, siapapun dengan apapun, kalian berinteraksi, itu kalian juga bisa dapat kebijaksanaan. Nah, kalau kalian selalu ingat Dhamma kemanapun kalian pergi. Nah kadang-kadang orang di luar itu nggak selalu bisa memahami apa yang sedang kita usahakan. Nah tapi itu juga guru kita. Guru kita bahwa ya nggak semua orang siap untuk Dhamma. Nah, jadi mungkin dulu kita juga dulu. Ya. Kita juga dulu punya pandangan salah. Yes.
Nah, dulu kita nggak pernah meditasi, kita nggak tahu Dhamma sama sekali. Kita pernah melecehkan Dhamma mungkin. Ya. Nah itu juga mungkin ada kama-kama penghalang. Kadang waktu meditasi semuanya baik-baik aja, tapi kok belum ada progres. Nah, mungkin ada kama penghalang. Ya. Jadi gimana supaya kama penghalang bisa berkurang gitu, akhirnya berlalu ya. Nah banyak aja melakukan kebajikan terus berusaha jangan lelah gitu ya. Untuk bodhisatta aja 6 tahun untuk supaya kama buruk itu berlalu. Nah, jadi untuk kita berapa lama? Gak usah pusing ya. Selama kita masih melakukan kebajikan, itu cepat atau lambat saja. Selama caranya benar, itu cepat lambat aja. Di satu sisi ngembangin kesabaran, di sisi yang lain tetap sadar sama Buddha Dhamma Sangha ya, sama ajaran. Terus lanjut aja. Nah, orang yang seperti ini pasti banyak kebahagiaan waktu meditasi. Kan dibilang dukkha patipada itu adalah orang yang punya banyak kotoran batin. Sukha patipada itu ya yang meditasinya lempeng-lempeng aja. Artinya bukannya pasti dapat pula ya, cepat dapat juga bukan ya. Tapi artinya waktu meditasi gak banyak kotoran batin muncul gitu. Nah jadi siapa kita semua adalah tanggung jawab kita. Kita akan seperti apa juga semua tanggung jawab kita. Kedepannya akan gimana semuanya adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi Bante berharap bahwa kualitas Dhamma ini, khususnya ini kan di awal tahun nih ya Bante harapkan dipertahankan yang sudah ada, yang bagus ternyata ya, bukan yang tidak bagus dipertahankan buat apa ya. Yang bagus dipertahankan, terus apa yang masih bisa diperbaiki. Ya, setahun demi tahun mesti jadi orang yang lebih baik. Waktu ditanya sudah berapa lama jadi umat Buddha, 10 tahun, 15 tahun. Tapi ada nggak yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi ya ini ajaran pertapa untuk pertapa. Jadi ajaran dari Buddha adalah seorang pertapa ya. Terus pertapa itu ya dari kata tapa. Tapa itu artinya panas. Membakar. Karena dia bisa membakar kotoran batin. Makanya disebut tapa. Kadang disebut tapa brata. Nah ya, jadi orang yang melakukan tapa disebut petapa. Samana, kalau bahasa Palinya. Dari akar kata tapa itu adalah panas atau membakar. Yang dibakar apa? Kotoran batin. Bukan penyiksaan diri. Nah, jadi kita ingat ya, semua itu ajaran Buddha adalah untuk pengembangan batin, untuk membakar kotoran batin. Nah, kalau kotoran batin makin tipis, nah berarti udah benar. Kalau kotoran batin makin banyak, berarti enggak oke. Ya. Nah, supaya kondusif, nah, banyak belajar Dhamma, dengar Dhamma. Seminggu sekali kalau nggak bisa datang ke wihara, nah, di rumah dengar Dhamma. Ya, zaman sekarang nggak ada alasan lagi nggak bisa dengar Dhamma. Ya. Terus baca parita. Kebiasaan yang bagus itu kalau bisa dijalankan. Kalau belum bisa meditasi, setidaknya baca parita. Nah, terus setidaknya namaskara ke Buddha. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu kualitas baik yang setiap hari dikumpulkan gitu. Nah itu adalah hal yang baik, hal yang pantas diperjuangkan sesungguhnya, dan juga hal yang Bante harapkan Anda lakukan. Juga sebuah penghormatan tertinggi terhadap seorang guru adalah menjalankan wejangannya, menjalankan ajarannya. Kalau kita memberikan penghormatan kepada Buddha, kita mau memberikan penghormatan yang tertinggi,
ya adalah dengan mempraktekkan ajarannya. Makanya Imaya dhammanu dhammapatipatia buddhang bujemi. Dengan latihan ini saya memuja Buddha. Saya menghormat Buddha. Setiap kali kalau kita melakukan atau kita membacakan begitu ya kita ingat hari ini sudah berlatih belum? Nah, dengan latihan ini saya memuja Buddha latihan yang mana? Gitu ya. Nah jadi kita ingat. Nah itu juga sebagai guru ya Bante juga masih manusia. Artinya kalau misalnya murid berhasil, guru senang. Betul nggak? Kalau murid mendengarkan wejangan guru, guru senang. Ya. Kalau guru senang ya, baru masih ada bahan bakar untuk terus berusaha, membimbing ya. Masih ada bahan bakarnya untuk terus rela berkorban. Untuk juga membantu orang lain. Tapi kalau banyak murid yang bermasalah, kira-kira guru dilema enggak? Makin terima murid, makin banyak problem. Jadi nanti trauma guru, jadi punya muridnya enggak? Makin enggak mau mengajar, ya enggak? Nah gitu ya, jadi sebagai murid kalian mesti memikirkan untuk jangka panjang juga ya. Nah, semua dari kita itu enggak berlatih untuk diri sendiri. Ya. Berdampak juga pasti ke generasi-generasi mendatang. Ya. Ya, kalau guru udah terlalu lelah menjelaskan dhamma ya ujung-ujungnya guru udah enggak banyak ngomong lagi. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja kok. Lanjutkan aja Ci gitu ya. Nah itu gurunya udah mulai UPK. Dan Bante udah melihat fenomena itu di beberapa guru. Ya. Nah oke. Jadi kita harus hubungannya adalah anyamannya. Ya. Saling support. Ya. Saling support, saling mengkondisikan. Nah oleh sebab itu berlatihlah dhamma, ya, jagalah kualitas batin ini, berlatih dhamma, semakin maju maka semakin banyak manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain dan untuk Buddha Sasana juga. Bante mau jelasin sebentar. Kemarin malam udah mulai lelah ya jadi nggak fokus pertanyaannya belum kejawab ya. Kemarin murid ada yang ngingetin Bante. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang nggak punya jana ya, Sukhavipassaka itu kok bisa merenungkan jana dhamma gitu ya sebagai anicca dukkha anatta itu. Oke, jadi untuk ini kan pertama ya adalah sutta ini dijelaskan Sang Buddha untuk murid Arya ya. Jadi sudah mencapai kesucian setidaknya yang pertama. Nah setiap kali mencapai tingkat kesucian ya, mengambil nibbana sebagai objek, nah itu seperti jana, seperti terserap. Ya, makanya minimal itu jana 1, seperti jana 1 ya, tapi dia lokutara jana sebutnya ya. Jadi yang namanya phala samapati itu jana samapati, widinya sama, proses batinnya sama. Nah itu 1. Tapi sebetulnya ya phala samapati widhi dijelaskan bukan objek vipassana. Ya. Karena lokutara cita bukan objek vipassana. Nah kemungkinannya itu memang enggak dijelaskan di situ bagaimana. Kemungkinannya yaitu karena dia memiliki kebijaksanaan yang tajam, ya, dia bisa merenungkan gitu. Meskipun dia sendiri enggak pernah punya pengalaman jana. Ya contohnya kayak Bante Sariputta masih pertapa ya, upatisa. Ketemu sama Bante Asaji yang sudah arahatnya, dengar dhamma cuma apapun yang muncul itu semua lenyap. Waktu itu dia belum melatih apa-apa loh. Belum punya jana kan ya. Nah tapi karena kebijaksanaannya, kalau ini begitu maka yang lainnya juga begitu. Contohnya kalau kita dulu sekolah ya, diajarin 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. 2 tambah 2, 4.
Nah dengan begitu kalau kita tahu konsep dasarnya gitu ya, kita udah bisa mikir, oh 3 kali 3 9, tapi 3 kali 3, 3 tambah 3 enggak 9, 6 ya. Nah terus kita juga bisa 4 kali 4 juga ngerti, 5 kali 5, konsepnya ngerti gitu. Artinya sekali tahu, semuanya juga udah paham. Jadi ada juga yang ngelihat gitu ya dari eksternal. Oh iya ya, waktu dia kehilangan orang yang disayanginya, itu sebuah penderitaan. Jadi itu sebetulnya bukan pengalaman pribadi. Ya, tapi ngelihat begitu, terus juga udah bisa ngambil kesimpulan bahwa hidup ini duka. Jadi satu kali lihat kalau orang yang bijaksana semuanya bisa paham gitu. Nggak perlu semuanya dialami satu persatu. Nah bisa gitu ya. Nah itu kalau memiliki kebijaksanaan yang tajam tuh orang seperti itu. Makanya meskipun dia nggak punya jana ya, tapi semua sangkara dhamma, semua yang terkondisi, itu semuanya anicca, dukkha, anatta. Dia bisa paham gitu ya. Nggak ada keraguan dan kebijaksanaannya bisa tembus di situ. Nah itu ada kemungkinan begitu. Atau ya waktu dia lihat, karena ini kan murid Arya nih, dia udah lihat Paticca Samuppada ke masa lampau, mungkin di masa lampau pernah jadi Brahma atau pernah jadi yogi yang punya jana. Dia tahu ya jana dhamma di masa lampau sebagai anicca dukkha anatta. Tapi di kehidupan ini mungkin dia nggak pakai jana. Ya. Itu bisa juga. Di Atha Kata Tika nggak ada penjelasan. Ya. Ini cuma baik lagi interpretasi Bante, tapi ya dicocokkan juga berdasarkan Abhidhamma, bukannya nggak ada alasannya juga memberikan penjelasan seperti ini. Nah, ya. Semoga semuanya selalu maju dalam Dhamma, semoga di tahun baru ini juga merealisasi harapan mulianya, ya, keinginan mulianya tercapai. Sukhi hotu nibbana sampajaya. Pelimpahan jasa, Bante. Ya, marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa ya atas semua kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, dari menjalankan sila, berdana, memberikan perlayanan, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, meditasi. Semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga semua ikut berbahagia, dan kita juga ingin melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada para dewa, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etta wata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idang me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabba satanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.